صل وسلم وبارك عليه. Kita selawatan dulu ya Pak. Bu, kita selawatan dulu ya. Udah pada makan belum? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah sehat. Amin. Dan selawat mudah-mudahan hidup selamat dunia akhirat. Amin. Kabul semua hajat dan maksud tujuan kita. Amin. Maqasidana, sehingga disampaikan maksud dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah, kasih sehat badannya ya Allah, dan rohani kami. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Amin ya Allah. نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا. آمين يا الله. واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا الله قبول شهادة kami ya Allah, berkahi hidup kami ya Allah. Allahumma aghnina bil ilmi. Amin. Pak, amin. Ibu, amin. Bu, amin. Mudah-mudahan yang bilang amin jadi orang kaya. Orang kaya damnya kuat. Mudah-mudahan aghnina kayakan kami semua ya Allah. Amin. Kalau saya tanya Bapak Ibu mau kaya ilmu apa kaya harta? Ibu-ibu mau kaya ilmu apa kaya harta? Emang mau kaya? Mudah-mudahan dunianya dapat, akhiratnya dapat, bil ilmi, dengan ilmu. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi. Lah mau baik. Amin. Wa zayyinna bil hilmi. Wa akrimna bit taqwa. Wa jammilna bil afiyah ya Rabbi bil Mustafa balligh. Qabul ya Allah semua hajat kami, sehatkan badan kami, berkahi umur kami, berkahi rezeki kami ya Allah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana. Moga semua kita yang hadir diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan jasmani dan rohani kita. Amin. Disehatkan pula semua yang ada, termasuk kantong kita. Wabil khusus kita doakan pula Bapak Ibu kita yang telah mendahului kita, kakek nenek kita, saudara kita yang telah berkorban rahmat Allah, sahabat-sahabat kita. Moga mereka pun di alam barzakh diampuni dosa-dosanya. Amin. Diterima segala amal
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Walhamdulillahilladzi hadana ila dinihil qawim summa waffaqna ila siratil mustaqim. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi jahada haqqa jihadihi libtigha'i mardati rabbir rahim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Atau kama qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Atau kama qala aidan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ayo Bapak Ibu jangan bosan tangannya diangkat di majelis barokah ini, karena di majelis ini segala doa mustajab dan ijabah. Amin. Allahumma ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Rabbi israh li sadri. Amin. Amin. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Moga semua yang bilang amin hatinya dikasih lapang, urusannya mudah dan gampang. Insya Allah semua kita hidup bahagia dan senang. Syukur-syukur pulang dari sini semua kita ada rezeki buat lunasin. Amin ya robbal alamin. Ternyata masih kompak utangnya. Mudah-mudahan lunas ya Bapak Ibu. Amin ya robbal. Yang saya hormati dan saya muliakan kepada Al-Mukarram Ustaz saya ini. Yang saya hormati yang di Bapak Kepala Produksi Al-Mukarram Bapak Jaya, kemudian Kepala Manufakturingnya yakni Al-Mukarram Bapak Andi Burian, yang kami hormati juga Bapak Kepala Quality yakni Bapak Khairul. Kemudian yang saya hormati pula kepada Bapak Kepala HRD Bapak Eki, serta seluruh karyawan dan karyawati dari PT Putek ya Pak ya. Gimana kabarnya, pada sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat kerja keras? Masih semangat kerja ikhlas? Masih semangat kerja cerdas? Masih semangat kerja tuntas? Insya Allah inilah yang dicintai baginda Rasulullah. Bersyukur kita pada hari ini kita kumpul di masjid yang penuh keberkahan ini, karena nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Badan sehat alhamdulillah, iman sehat alhamdulillah. Saya mau tanya Pak, badan sehat rezeki apa bukan Bu? Mata bisa melihat rezeki apa bukan? Mahal apa murah? Dibayar 100 juta mau? Oke, 200 juta. 100 juta, 200 juta, setengah miliar. 1 miliar. Lagi sampai beli mata Bapak. Berapapun kita nggak bakal jual Pak, betul? Makanya orang yang paling kaya itu bukan yang mobilnya mewah, bukan yang rumahnya megah, yang hartanya
kemudian dia jalani langkah hidupnya dengan syukur, lalu dia tafakur, banyak berzikir, banyak bermuhasabah. Dia tidak sibuk dengan urusan-urusan yang lain, kecuali dia hanya pandai bersyukur dalam dirinya, sehingga Allah kasih dalam hidupnya kelapangan dalam dadanya dan hatinya. You understand? Bu, you understand? Ibu, saya mau tanya, senengan punya suami rajin ibadah apa rajin nyari duit? Dua-duanya. Asal ditanya, dua-duanya. Ditanya, dua-duanya. Asal ditanya, mau nggak diduain? Nggak mau. Ya Habib, mudah-mudahan semua kita yang duduk di majelis barokah pulang dari sini hidup kita tambah berkah. Apa sih Bapak Ibu berkah? Al-barakah hiya ziyadatul khair. Yang dikatakan berkah adalah bertambahnya kebaikan, dan kebaikan yang bertambah itu adalah barokah. Orang banyak hartanya tapi enggak berkah. Makin banyak hartanya, makin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya tuh harta buat sedekah, buat pura-pura pesta pora, dia hambur-hamburkan harta. Malam tahun baru saya mau tanya, Rasulullah ngajarin kita nggak suruh rame-rame masang petasan? Rasulullah ngajarin kita nggak malam tahun baru kita suruh berpura-pura? Rasulullah ngajarin kita nggak malam tahun baru nungguin jam 12.00? Makin nungguin pada bakar-bakar, bakar ikan, bakar ayam, bakar rumah. Jangan. Ya Allah, ngeri Pak, bukan sekedar itunya. Bahkan Rasulullah saya tanya, ngajarin nggak kepada kita malam tahun baru suruh di trompet? Maaf ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makin kemarin Islam makin bagus, alhamdulillah. Dengan semangat ukhuwah bangkit umat Islam, alhamdulillah. Tapi pesan saya tadi sudah disampaikan oleh Bapak kita, menyampaikan sambutan apa? Bicara Maulid Rasul berarti bicara cinta kita sama Rasul. Betul nggak? Kalau ditanya cinta kepada Rasul, pasti jawabannya Bapak Ibu kompak semua. Ayo saya tanya, cinta nggak sama Nabi? Pasti jawabannya cinta. Pertanyaannya, sudahkah kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Sudah Pak Ustaz. Masih malam Jumat. Pak Ustaz, emang malam Jumat itu sunnah Rasul ya? Ya berarti kalau malam Jumatnya sunnah, malam yang lain wajib dong. Sunnah Rasul bukan sebatas malam Jumat, betul? Sunnah Rasul bukan sebatas istri 1, 2, 3. Makanya Bu, saya termasuk paling gak suka sama bapak-bapak yang istrinya 2, 3, 4. Saya ini termasuk orang yang senang satu saja sudah cukup. Satu di Bekasi, satu di Bogor. Maaf ya Bu, bercanda. Paling pelan. Cukup satu saja. Maaf bercanda. Bahasan kita bukan masalah poligaminya, tapi kita bicara sunnah Rasulnya. Sebab kata Nabi dalam sabdanya, bicara cinta kepada Rasulullah, hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul. Beliau pernah bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia mencintaiku. Dan siapa orang yang mencintaiku, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, nanti kalau dia mati masuk surga bersamaku. Ya Allah, mudah-mudahan kita kumpul bukan cuma di dunia bareng-bareng Bapak Ibu. Kita pengen nanti di akhirat pun kita bareng-bareng membenderanya Rasulullah. Makanya panitia ini catat Bapak Ibu selalu ngajak kita untuk berbuat kebajikan, untuk melangkah kepada kebenaran, kepada ketakwaan. Syukur masih ada di perusahaan kita ada orang yang bergerak dalam bidang dakwah. Seandainya tidak ada yang mau bergerak atau pembergerakan untuk berdakwah, kalau nggak ada yang mau bergerak, saya yakin semua kita yang namanya jalan ke surga itu berat langkah kita. Gimana? Gimana? Saya mau tanya, jalan ke surga berat apa gampang? Berarti mau tukang ngaji, hebat jawabannya. Orang Rasul juga udah kasih tahu kita Pak dalam sabda.
Minhajul Abidin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dalam potongan hadis ini beliau tulis bunyinya begini: ana wa innal jannata huffat bil makari, ana wa innan nar huffat bis syahwat. Ini namanya jalan menuju surga, enggak mudah, enggak rata, penuh dengan al-makari, yang enggak enak, ujiannya gede. Benci hati nurani syahwat kita, itu jalan menuju surga. Nih jujur Pak, enak mana Pak lihat Ustaz Aan megang mic apa lihat Saskia Gotik megang mic? Ayo jujur. Bingung sih Bapak jawabnya. Habis tadi saya bingung depan ente bisa. Nah, kalau nggak ada ente enak Saskia Gotik keles. Artinya apa hadirin? Beda. Lihat Ustaz megang mic sama lihat artis megang mic, beda atau tidak Bu? Ibu enak mana lihat Ustaz Aan megang mic apa lihat Aliando? Aliando ganteng apa jelek? Oh ganteng. Kalau saudara ayo ganteng apa jelek? Saudara ganteng apa jelek? Ngomong jelek kita sobatnya gue puter. Artinya apa hadirin? Kalau tanda orang beriman itu kalau sudah Ustaz megang mic nyampein tausiah satu yang dengerin jamaahnya. Badan tegak, kepala nunduk, mata merem. Ada bunyinya, betul. Makanya Pak, bener kita bingung Bu, kalau saya nggak pakai metode kayak gini pasti pada tidur semua. Iya nggak iya? Artinya apa hadirin jamaah yang dimuliakan Allah? Karena memang jalan ke surga ujiannya besar. Kita ngaku cinta sama Rasul, sunnah baginda Rasul salah satunya adalah sholat berjamaah. Ingat jamaah subuh berat atau ringan? Kompak jawabannya. Apalagi kalau udah di masjid Pak, ya Allah terdengar sayup-sayup. Ajannya kan biasanya Pak kalau udah subuh dengan selawatan aki-aki, yang gelar karpet aki-aki, yang muras bak mandi aki-aki, yang komat, kadang yang imam sampai makmum, yang mati juga aki-aki. Astagfirullahaladzim, maaf bercanda. Mudah-mudahan bapak-bapak di sini ayo gerakan subuh sebagai sunnah baginda Rasulullah. Tidak ada sejarahnya orang yang suka subuh berjamaah hidupnya susah. Yang ada orang yang melazimkan dan memudawamahkan serta istiqomah subuh berjamaah, maka jaminannya hidupnya pasti barokah. Tidak pernah ada gundah gulana dan susah. Itulah fadilah subuh berjamaah. Bahkan saya pernah baca Imam Al-Ghazali pernah mengatakan orang yang suka subuh berjamaah, seandainya dia ketemu waktu subuh lagi, imannya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hari itu, ketika hari itu dia sudah subuh berjamaah, lalu ajalnya tiba, maka insya Allah matinya husnul khatimah. Ayo Pak subuh jamaah, walaupun memang jujur Pak Bu, kalau waktu subuh kita jamaah ke masjid itu enakan di rumah atau di masjid? Modal di masjid aja udah semangat tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara belu, suara bapak. Kira-kira bapak-bapak kalau di masjid yang ajannya enak pengen nggak ke masjid? Pengen nggak? Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika terdengar suara azan, lalu sudah ditutup azan, berakhir azan dan langsung iqamah, kadang-kadang masih saja kita berucap ketika azan selesai, La maaf lahir batin, setan masih ngikat kita di saat tidur kita. Maaf lahir batin, ketika kita tidur Bu, ibu diikat sama setan dengan 3 ikatan. Bapak diikat sama setan dengan 3 ikatan. Ini ibu belum mau pes jadi enak. Ini ngeliatin saya pengen pulang nih. Soalnya ngeliatin begitu Pak, kalau bapak-bapak ngeliatin saya biasa nih. Masih takut jamaah, tapi saya yakin ini ibu calon-calon penghuni surga.
masjid hari ini insya Allah jadi bidadari surga. Mau jadi bidadari surga? Ya udah buru-buru biar jadi bidadari. Mati. Maaf bercanda ya Pak. Mudah-mudahan ibu di sini panjang umur. Maaf ya Pak, tidak ada yang sia-sia silaturahim yang seperti kita laksanakan siang ini. Ingat setiap langkah kita akan memperoleh ibadah. Sehingga maaf mungkin jangan-jangan tadi ada yang mau dicabut rohnya kaget janji sama Ijroil. Apa kata Ijroil? Nggak tega saya nyambut. Dia mau silaturahim, dia mau pengajian. Silaturahim panjang umur, murah rezeki, manfaat an yusatulahu fi rizqihi wa an yusalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ruang Muslim. Ketika orang ingin panjang umur, murah rezeki, suruh banyakin silaturahim. Akhirnya dicabut tadi pagi nggak jadi Bu, nyambutnya entar pas pulang ngaji. Udah, makanya jangan lagi dicabut, jangan pulang-pulang di sini aja. Mau bercanda ya Bu ya, bercanda soal umur apa nggak ada yang tahu. Siapa tahu dong ke belakang ibu duluan. Atau ibu duluan, bapak-bapak belakangan. Hidup bapak-bapak, hidup ibu-ibu. Siapa tahu mau dicegat ya. Artinya apa Bapak Ibu rahmati Allah? Soal ajal kita kagak ada yang tahu. Soal waktu terus berjalannya, dan seiring berjalannya hari berubah minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Sebenarnya ini menjadi saat kita untuk tafakur. Apakah kita ini merasa diri masih panjang umur, ataukah kita bertafakur? Berarti setiap hari umur kita jatahnya semakin habis dari Allah. Kan cakep kalau tahun baru ngikutin sunnah Rasul. 1 tasyakur, 2 tafakur, 3 banyak zikir, 4 muhasabah. You understand? Udah ya saya udah mau jam 2. Yang pertama tasyakur, banyak bersyukur. Hari ini 2017 umur kita masih ada, alhamdulillah. Jaminan orang bersyukur apa kata Allah? Wa idza anzala rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Intinya kalau syukur la azidannakum, niscaya aku bakal tambah. Tapi kalau kufur, inna 'adzabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua min ahli syukur. Setelah tasyakur Bapak Ibu, yang kedua tafakur. Kita mikir masa kita maaf lahir batin, orang pada kesusahan di Aceh, orang pada kesusahan di mana, NTB, di Bima, orang sedang kesusahan di Banten, longsor, banjir. Kita lagi cuy 50.000, cuy 100.000, 150.000. Bayangkan kalau coba Pak, apa sih nikmatnya kita masa pentasan? Cuma nikmatnya satu Pak, ketika meledak. Suaranya apa? Betul nggak? Cuma satu nikmatnya. Wih, loh, sekedar apa? Wih, walaupun maaf 150.000 beli petasan dibandingkan 150.000 beli bakso, kenyang mana? Ayo Bu, enakan petasan atau bakso? Bakso petasan. Petasan cuman wah, wih, perut lapar. Betul-betul. Atau yang lebih manfaat daripada kita beli petasan, mendingan buat sedekahan, buat santunan, manfaat. Betul? Ini orang lagi pada tidur, ada anak kecilnya di rumah, cuy, tidur lagi, kaget-kagetan, ganggu orang jam 12 malam, udah kagak ada syariatnya, itu bukan sunnah Nabi kita. Betul? Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati. Bukan sekedar itu, al-fajr takut, malam itu kita semua sudah dangkal, sudah rusak kita punya akidah di hadapan Allah.
malam tahun baru Masehi, Bapak Ibu. Tahun baru Masehi kan bukan tahun baru kita. Tahun baru Masehi. Tahun baru Masehi bukan tahun baru kita. Tahun baru Masehi bukan tahun baru kita. Tahun baru kita kan Hijriah dulu. Iya. Itu kita hargain aja pemerintah. Tapi yang berlebihan. Iya nggak boleh. Betul. Kalau sekedar menghormati aja selama berujung. Ingat Pak, orang Nasrani punya ciri khas dan identitas. Orang Yahudi punya ciri khas dan identitas. Orang Cina punya identitas dan ciri khas. Kita pun orang Islam punya ciri khas, punya identitas. Ya kita harus bangga dengan identitas kita dan ciri khas kita. Jangan senang dengan identitas orang di luar kita. You understand? Ini makin bukan aja caranya. Kenapa hadirin ada satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum rawahu Abu Dawud. Siapa orang yang menyerupai satu kaum maka dia bagian daripada kaum itu. Jangan sembarangan ya bunda. Anak nangis Pak Ustaz, habis kalau dibeliin trompet rasanya. Ini kan memang lagi wayaknya, lagi waktunya orang pada di trompet. Memang apa sih Pak Ustaz? Maaf ya bunda, jangan diremehin ya Pak. Soalnya itu bukan itu. Kalau kita mau lihat trompet, silakan di trompet. Cuma jangan momen di saat malam itu. Betul? Hati-hati. Jangan sampai kita ngaku umat Nabi Muhammad, tapi kita jauh dari sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Mending kalau jauh dari sunnah baginda Rasulullah, kita sudah melawan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah. Yang kedua selain tafakur, kita mikir kan. Tafakur kita mikir, ya Allah umur saya makin lama makin habis. Kira-kira amal saya makin banyak makin habis. Setelah tafakur kita banyak zikir. Kan capek bu orang yang pada masa petasan. Kita lagi gelar sejadah, ambil wudhu, gelar sejadah, taruh bantal kita sejadah, tidur lagi. Maksudnya gelar sejadah kita ngapain? Kita sholat, kita zikir. Zikir yang paling indah buat umat Nabi Muhammad as-sholat, yakni sholat. Makanya wasiat baginda Rasulullah yang ketika ada sahabat Ubadah bin Samit menghampiri baginda Rasul, lalu beliau bertanya, ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat yang dengan wasiat itu saya akan selamat dunia, saya akan selamat di akhirat ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, ketika kau ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, apa pesan Nabi yang pertama? La tusyriku billahi syai'a. Jangan pernah kau hidup menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, la tatruku sholata muta'ammidina. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Yang ketiga, la tarkubul maksiyah fa innaha sahatullah. Dan yang keempat, la tashrabul khamr fa innaha ra'sul khataya. Boleh saya bahas satu waktu? Bapak Ibu boleh saya bahas? Pak Ustaz masih ada waktu Ustaz? Yang pertama, ketika kau ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, la tusyriku billahi syai'a. Jangan pernah kau hidup menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya apa Bapak Ibu? Ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, jaga iman. Ulangi Bapak Ibu, jaga iman. Pak, kita susah di dunia. Yakin bahasa orang Betawi bilang lupa mentah. Bagian betul? Tapi usahakan jangan sampai kita di akhirat susah. Betul? Gimana modal kita bahagia di akhirat? Iman dijaga, iman pelihara. Jangan sampai iman kita roboh. Sekarang ini banyak sekali perusak-perusak iman. Betul? Oh yang ngomong Pak sambil saya ceramah, silakan makanannya dinikmati. Sudah habis, kotaknya masih ada. Oh jangan dimakan Pak kotaknya. Silakan Bu sambil dengerin ceramah sambil makan, kan enak ya Bu ya? Enak, ibu puas, saya lemas. Enggak bercanda, maksudnya bapak-bapak semuanya sambil ini jangan sampai tidur. Yang penting semangat terus. Takbir, takbir, takbir. Mudah-mudahan semua kita menjadi umat yang dicintai oleh Rasulullah. Amin. Dengan cara apa? Wasiat yang pertama,
jaga iman. Iman model kayak kita ini Bapak Ibu, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman model kayak kita nambah dan kurang. Betul? Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Manakala kita taat tuh iman yazid, nambah dia. Saya mau tanya, kalau lagi ngaji begini nih, iman lagi nambah atau lagi kurang nih? Kalau kira-kira lagi ke mall, Bu, di mall. Enakan ke mall apa sih mall? Mall itu Pak, bener dah. Saya pertama kali dulu masuk mall, ini aku buka sendiri. Masuk dalam, wah adem. Betul-betul adem johir kita, tapi batin kita panas. Lihat ABG, kelakuannya kayak ABG. Kenapa kayak ABG? Tuh bocah ya umur 17 tahun, pakai baju ponakannya pas 2 SD. Kan kita serba salah. Kita kadang liatin dan tahu kita mau merem malu yang buta. Ya akhirnya nikmati saja. Dosa Anda. Makanya benar kata Bang Nabi, ingat kejahatan bukan cuma karena niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kalau kita mau jujur, ingat kemaksiatan bukan cuma karena ada niat pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Yang membuat kita banyak bermaksiat karena kesempatan maksiat sekarang ada di mana-mana. Betul? Hari ini bersyukur, panitia menyelenggarakan acara Maulid Rasul dan pengajian taklim, menandai apa? Kesempatan taat diberikan buat kita. Alhamdulillah. Walaupun membeda Pak, majlis taklim sama majlis taklazim beda. Betul? Majlis zikir dengan majlis mikir beda. Majlis taklim sama majlis gaple beda Pak. Kalau majlis taklim silanya beda. Bahas 10 menit, angkat kiri, angkat kanan, lonjor kiri, lonjor kanan, angkat lagi, deketin lagi. Kadang-kadang kalau di tempat pengajian saya itu ibu deketin sendal, tengok kiri kanan, oh kabur. Kalau begitu, kalau pengajian nggak coba dah, kalau pakai nang ronda megap kayak ibu itu tuh berasa jalan lu mati lu. Jalan engkongnya suruh jalan. Seorang kan gitu. Gape, engkong, cucu, bapak, mama, gua bila main semua engkong mati, lu mati BA. Ya Allah, na'udzubillahi. Kadang-kadang dengan semua buru-buru mati. Karena hadirin mohon maaf lahir batin, ala wa inna nar hubban bisyahawat. Sebaliknya jalan menuju neraka itu mudah dan rata-rata dihiasi dirinya dengan syahwat. Siapa sih yang enggak senang dengan syahwat? Sahabat kita Pak jujur, walau kita sudah punya istri, lihat perempuan cantik masih temen. Iya Pak iya. Itu namanya normal saja. Bukannya normal tapi resep. Kadang-kadang mohon maaf lahir batin ya Pak jujur, katanya cinta sama Nabi, betul? Tuh, cinta sama Rasul, tuh. Ditanya banyak mana megang HP memegang Quran? HP. Tapi kan Pak Ustaz, HP saya ada Al-Qurannya. Alhamdulillah. Walau HP-nya banyak Al-Quran, jujur banyak mana buka Al-Quran, apa buka yang lain? Dikit-dikit WA, dikit-dikit WA, BBM, WA, Instagram. Yes. Mau berangkat kerja yang ditanya bukan ini bukan itu, mah Quran mana? Enggak. Mah HP mana? Betul? Mau berangkat kerja Quran, pulang kerja Quran, mau tidur Quran. Beneran ini? Bener nggak Pak? Bukan sebaliknya, mau kerja HP, pulang kerja, mau tidur megang HP, bangun tidur ditanya bukan apa, alhamdulillah akhirnya pada banget sana pada itu HP mana? Betul. Semuanya mau tidur HP, mau makan, mau keuangan. Inilah kita Pak. Sekarang ini kita mau lahir batin, syahwat kita itu ujian yang besar. Sehingga Allah berpesan, benar-benar berpesan dalam Al-Quran.
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. Jangan kau turuti hawa nafsumu, fayudilluka an sabilillah, maka dia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jamaah, saya lewat pernah Kalimalang ini Pak, terus nembus katanya bisa sampai Kerawang ini ya, di Kalimalang. Waktu itu saya suka mau ke Cigentis itu Pak. Kalau pulang malam Isya banyak yang ngawet. Saya kaget di pinggir sebelah kanan itu cewek muda kok. Mampir mas, mampir. Mas kita pakai peci, waduh Pak Ustaz. Mampir, nggak apa-apa Ustaz, mampir berberkahnya aja, gratis. Yang mana? Makna yang batin kalau di rumah gratis apa bayar? Gratis Pak. Tapi makna yang batin kalau jajan bayar gratis. Tapi bayar kita mau. Ya bayar. Ya Allah tuh lihat artis Pak, ada yang harganya sampai puluhan juta. Cuma segitu doang, berapa menit tuh? Ya. Betul. Ngeluarin duit sampai puluhan apa? Juta. Rela buat syahwat puluhan juta. Buat infak jariah sudah kotak amal lewat. 2.000 lagi. Betul. Belum kotak amal, budak duit berapa nih? Apa kata 50.000? 100 lu jangan ngomong, lu gak bakal jadi korban. Kata 20, lu jangan berisik bocah. Paling korbannya aneh 20. Kata 10.000, jangan pada sombong. Kayaknya jadi korban aneh nih sebelah. Goceng. Lu ngapa goceng di leher? Lu lihat aja korbannya siapa? Kata 2.000 ditanya marah-marah temen-temennya. 2.000 lu ngapa diem baik? No comment. Kenapa no comment? Lu lihat aja terkotak di depan. Pas kotak udah di depan, apa kata 2.000? Bukan korban gua lagi. Betul. Itulah kita hadirin. Jamaah. Kadang-kadang kita heran sama diri kita. Pernah dialog duit 2.000 sama duit 100.000. 100.000. Jadi duit udah warnanya merah, mengkilat, cakep. Mana yang ngantongin cewek-cewek cantik. Adanya di bank. Aneh 2.000 nasibnya mahalan. Mana udah kucel, jelek, adanya di kardus buat acara maulidan. Kalau udah 2.000 di kardus, adanya di masjid taklim. Kalau nggak di masjid taklim, adanya di mana? Adanya di masjid, sama di kotak amal. Kata 100.000 dengan tawadunya enakan ente 2.000. Ente enak walaupun sedikit jelek, mana warnanya abu-abu, lihatnya juga bergasot. Tapi ente cakep, sering ada di masjid. Walaupun pada ngebul dalam kotak amal. Betul. Dan ternyata duit juga pada ngakuin 2.000 paling sering ke masjid. Mudah-mudahan kita buktikan dengan semangat Maulidul Rasul, kita buktikan masjid kita, mushola kita yang ada warna merah semua. Amin. Kita bangkit umat Islam dengan Maulidul Rasul. Jangan cuma seremonialnya ramai dirayakan di mana-mana, tapi sudah baginda Rasul. Jangan kita praktekkan dalam kehidupan. Hikmah Maulidul Rasul jangan kita terapkan dalam kehidupan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jamaah, ayo jaga iman. Salah satu melihara iman adalah dengan sedekah. Salah satu melihara iman adalah dengan banyak berzikir, bersilaturahim. Ini hari silaturahim kita, mudah-mudahan memperoleh buat kita semua panjang umur dan murah rezeki. Amin. Saya yakin hari ini Bapak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tapi saya yakin Bapak Ibu hari ini hajatnya berbeda-beda. Ada yang hajatnya mungkin hari ini, ya Allah, anak saya mau masuk pesantren, biaya lumayan. Kasih saya rezeki, ya Allah. Mudah-mudahan kabul hari ini. Amin. Yang hajatnya mungkin ada yang curhat dalam hatinya, ya Allah, istri saya lagi sakit, anak saya sakit, berobat dong, punya duit, ini masih tanggal berapa? Tanggal berapa Pak? Pasti hajatnya yang hari ini minta istrinya sehat.
Kita doain bareng-bareng biar istrinya, keluarganya yang sakit biar pada sehat. Amin. Cakep Pak acara kayak gini. Kabul semua doa dan hajat kita. Hajatuna ilaika kasir. Hajat kita di hadapan Allah itu banyak. Wa anta alimun biha wa basir. Dan Allah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hajat kita. Dan ketika Allah sudah berikan kasih sayangnya kepada kita, jangan pakai yang kita minta dan mohon, yang kita nggak minta dan kita mohon. Allah bakal kabul semua hajat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya wasiat Rasul yang kedua Pak, Bu, jangan ditinggalin nih. Pengen bahagia dunia, bahagia akhirat. Selain jaga iman, yang kedua, la tatrukus salata muta'ammidina. Faman tarakaha muta'ammidan faqad kharaja minal millah. Ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, jangan tinggalkan sholat dengan sengaja. Sekali kau tinggalkan sholat dengan sengaja, faqad kharaja minal millah, maka sungguh kau sudah keluar dari agamamu. Sholat number one. Bu, pernah keracunan kebun binatang? Pak, pernah kebun binatang nggak Pak? Waktu saya ke kebun binatang Pak, itu ada anak monyet, lubiang monyet. Saya ngerti lah anak monyet, lubiang monyet. Ternyata di masjid dalam Ragunan terdengar suara azan. Tiba-tiba orang pada berbondong-bondong bersama karena mayoritas umat Islam. Anak monyet sama biang monyet lagi dialog. Apa kata anak monyet? Mak, itu orang pada mau mana sih Mak? Kok kita ditinggal Mak? Kata biang monyet, oh dia kan muslim, dia mau pada ke masjid. Ke masjidnya Mak? Iya. Jadi kita ditinggal Mak? Karena kita kan monyet. Jadi kita monyet Mak? Iya, kok katanya ada lu monyet? Ya Allah, gimana? Mak, emang dia ke masjid pada mau ngapain sih Mak? Dia ke masjid karena muslim mau pada sholat. Oh, sholat ya Mak? Iya. Kok kita nggak sholat sih Mak? Enggak, kita kan paham. Udah paham kan? Ini nggak perlu dijelasin lagi yang kemana-mana. You understand? Paham? Berarti bapak punya istri, istrinya nggak mau sholat, punya istri? Astagfirullah. Berarti tiap hari dimasakin sama, yang parah tidur sama, main cilik-cilikan sama. Na'udzubillahi min. Ibu punya suami kagak sholat, dari punya suami. Ya takut mungkin. Ya Allah. Berarti kalau bapak ibu punya anak, anaknya nggak sholat, punya anak. Nah kalau anaknya anak monyet, berarti bapak ibunya biar. Maka jangan sampai jadi keluarga besar monyet. Jangan tinggalkan. Kalian tinggalkan monyet. Jangan tinggalkan sholat. You understand? Maaf Pak, nggak ada jaminan bahwa orang kaya, sukses di dunia, pangkat jabatannya bagus, kemudian dia juga maaf, hidupnya kelihatannya sudah mulus, itu udah jamin bahagia di akhirat. Kebahagiaan di akhirat adalah orang yang selalu istiqomah sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan semangat Maulid Rasul, sunnah baginda yang paling dicintai Allah dan Rasulnya, tegakkan sholat dengan berjamaah. You understand? Yes. Udah mulai ngantuk Pak? Udah mulai ngantuk? Ingat Bapak Ibu, perintah sholat bukan i'manis sholat, perintah sholat bukan if'anis sholat, tapi perintah sholat aqimis sholat. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Karena banyak orang yang baru ngerjain sholat, sholat dan rajin dikerjakan, tapi makna sholat belum diterapkan dalam kehidupan. Sholat si sholat, rajin ngomongin orang, rajin. Sholat si sholat, rajin ngorek-ngorek kejelekan orang, rajin. Saya takut Pak kalau kita kemana ngorek-ngorek kejelekan orang, pas kita ngaca, ya Allah ternyata gua juga jelek. Betul? Betul kok? Sholat si sholat, tetangga beli mobil, ada yang beli bodrek. Itu namanya lagi apa? Sakit hatinya. Sakitnya di mana? Oh di sini. Maksud di sini. Ya Allah. Mudah-mudahan dengan acara ini hati kita dibersihin sama Allah. Amin. Karena saya yakin dulunya kita silaturahim berzikir mendengarkan ayat-ayat Allah.
ini bagian daripada tazkiyatun nafs. Yang kedua wasiat Rasul, jangan tinggalkan sholat. Yang ketiga, jangan gemar berbuat maksiat. Dan yang keempat, la tashrabul khamr, jangan gemar mabuk. Kita deketin namanya khamr. Ini sebenarnya pernah saya sampaikan di majelis ini, sekedar mengingat dan mengulang kembali. Mudah-mudahan dengan acara ini silaturahim kita, iman kita, ukhuwah kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tasyakur, kemudian kita tafakur, kemudian ini dengan banyak berzikir. Jangan lupa Bapak Ibu, sering-seringlah kita bermuhasabah, introspeksi diri agar kita semangat. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok semangat kita harus lebih baik daripada hari ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan semangat kerja bapak-bapak semuanya ziyadatul khair, menjadi berkah, ditambah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah minal khotaya astaghfirullah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni khilaf dan kesalahan kami, berkahi hidup kami ya Allah. Minal khotaya, hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir, sekejap mata, jangan terpedaya, jangan terpesona. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan mati dan pasti sengsara, diperbudak dunia sampai akhir masa. Astagfirullah. Kasih sehat yang sakit ya Allah, kasih mudah yang sedang kesulitan ya Allah, berkahi kami ya Allah. Selesai Bapak Ibu tangannya diangkat. Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astagfirullah. Ya Allah, berkahi kami semua ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa keluarga kami. Ampuni dosa masyarakat kami. Ampuni dosa para pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Bahkan ampuni
Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa bapak ibu kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa keluarga kami, masyarakat kami, anak istri kami, ampuni dosa sahabat-sahabat dan kawan-kawan kami, ampuni dosa orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami ya Allah. Bahkan ampuni pula dosa orang-orang yang membenci dan memusuhi kami ya Allah. Hari ini kami berkumpul di tempat yang sama. Sampaikan ya Allah, kami ini cinta kepada baginda Rasulullah. Maulid Rasul yang kami laksanakan karena kami cinta kepada orang yang sangat kami cintai, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sampaikan salawat salam kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Izinkan tangan kami kelak nanti di yaumil qiyamah yang penuh maksiat ini bisa bersentuhan dengan tangan suci baginda Rasulullah. Izinkan mata kami yang penuh dosa dan maksiat ini kelak nanti di yaumil qiyamah bisa melihat wajah ganteng baginda Rasulullah. Izinkan badan kami yang penuh dengan dosa ini ya Allah, kelak nanti di yaumil qiyamah bisa memeluk badan baginda Rasulullah. Ya Allah, izinkan kami bisa masuk surga ya Allah, bersama istri dan anak-anak kami ya Allah. Jangan sisakan saudara-saudara kecintaan kami yang tertinggal ya Allah. Jangan ada yang tersisa dari sahabat kami yang tertinggal ya Allah. Ajak kami bersama-sama dalam surga dan keridhaan-Mu ya Allah. Karena yang kami rasakan indahnya surga tidak akan terasa indahnya jika tidak ada bapak ibu kami ya Allah. Berikan kemampuan buat kami jaga iman Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya minta maaf, maafin saya Bapak Ibu. Maafin enggak Pak? Ibu maafinnya. Nama saya Aang. Saya kalau ngomong rada kasar karena saya makhluk kasar, bukan makhluk. Astagfirullahaladzim. Tetap semangat, mudah-mudahan diberkahi Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.